Ya, jadi gaji saya di sini, um, ya, halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Ronald di Amerika. Dan sekarang ini tentang keseharian saya, dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk pergi ke tempat kerja saya. Ya, jadi saya udah pakai scrub saya kerja di klinik. Dan seperti kalian lihat ini scrub saya. Dan yuk kita akan berangkat sekarang. Yuk. Ya, teman-teman, kita sekarang sudah sampai di tempat kerja saya ini, dan kita akan baru masuk sekarang jam berapa? Jam 1 siang ini. Yuk. Ya, sekarang kita akan masuk di sini ya. Ya, ini yang pertama kali kalau saya kemari ya, turn on computer, buka komputer, terus cuman ambil 2 pen, 2 ballpoint, sama stetoskop. Ini untuk mendiktate ini, kalau mau masukin data ke pasien pakai ini. Ya, jadi ini office saya atau kantor saya. Seperti kalian lihat, ada 3 orang lagi yang ada di sini, tapi ya, ini bukan hari biasa karena ini hari Minggu. Jadi saya tidak bisa vlog hari-hari yang lain karena sangat busy, sangat sibuk. Jadi ini hari Minggu. Kita dikasih schedule, kasih jadwal untuk bergantian kalau hari Minggu atau hari Sabtu, karena banyak klinik-klinik yang lain yang ditutup. Jadi hari ini saya harus kerja hari Minggu cuma 4 jam sih, dari jam 1 sampai jam 5. Ya, pertama-tama yang saya lakukan kalau saya sampai, buka komputer saya, terus saya lihat ada pasien, berapa pasien hari ini. Biasanya hari Minggu nggak terlalu banyak. Biasanya saya lihat pasien 1 jam, 2 jam, terus yang lain cuma dokumentasi, cuma buat cuman kasih refill medication, atau ada obat-obat yang harus di refill, yang diperbaharui. Jadi saya harus buat itu. Jadi untuk pertama saya lihat berapa pasien yang ada di sini hari ini. Jadi satu pasien, biasanya yang datang hari Minggu, yang Senin itu pasien-pasien yang akut, yang pasien yang dapat COVID, flu, atau yang bersin-bersin, atau juga pasien yang ada punya urinary tract infection atau kencing, infeksi tempat kencing, saluran kencing. Kebanyakan sih pasien-pasien yang begitu, atau ada juga pasien yang keluar dari rumah sakit. Oke, sekarang kita akan lihat pasien yang pertama. Yuk. Ya, teman-teman, saya tidak kasih lihat pasiennya karena di Amerika itu ada peraturan yang namanya HIPAA, atau Health Insurance Portability and Accountability Act. Jadi itu peraturan yang
yang menjunjung tinggi privasi atau informasi pasien. Jadi jadi di antara klinik itu tidak bisa kasih share informasi atau kasih tahu informasi pasien yang satu ke pasien yang lain atau sebaliknya. Ya, sekarang waktunya kita untuk makan karena pasien-pasien hari ini kurang. Jadi kita waktunya untuk makan. Ini jam 1.22 ini kita akan makan. Tadi saya bawa steak dengan nasi. Yuk, kita makan. Ya, hari ini saya punya nasi kayak nasi kelapa. Terus ada steak dan sosis steak. Jadi seperti ini. Sekarang saya kasih tour ya. Ini di kliniknya. Jadi kalau pasien datang pertama kali di sini dan mereka akan ambil berat mereka, terus di cek tekanan darah dan cek temperature atau suhu dan cek oksigennya. Ya, terus pasien dibawa oleh perawat ke ruangan-ruangan ini seperti yang kalian lihat. Ini ruangan-ruangan exam room atau ruangan-ruangan pemeriksaan yang di sini. Ya, jadi seperti ruangan-ruangan pemeriksaan yang ini yang reguler, yang seperti biasanya di tempat di Amerika. Of course tentunya ada bednya, ada tempat duduknya untuk pasien. Terus ada kalau mau periksa tekanan darah secara manual bisa pakai ini. Terus ini untuk otoskop untuk lihat di telinga, dan ini ophthalmoscope untuk lihat di mata. Dan ya seperti ini biasanya. Dan ya ada glove, ada sarung tangan, ada juga bahan band-aid atau apa namanya band-aid kalau Indonesia band-aid ya, band-aid, dan gauze atau perban-perbannya ada sini ya. Dan ada beberapa ya, ini juga pemeriksaan untuk ruangan ini. Dan seperti kalian lihat ada sekitar 18 pemeriksaan, ruang pemeriksaan di sini. Ini ruang pemeriksaan yang khusus karena di sini kita bisa buat hari ini hari Minggu, jadi tidak banyak pasien datang ke sini. Ini khusus untuk ada prosedur atau ada mau jahit atau mau ada infeksi fungal di kaki untuk mau dicabut, pakai ruangan ini. Jadi untuk ada prosedur khusus pakai ruangan di sini. Ya, ini perawat-perawat di sini tempat kerjanya sini. Ini perawat-perawat sini. Jadi tempat kerjanya di sini. Dan ini ada ruang-ruang kantornya juga di sini. Ya, seperti yang kalian lihat di sini juga, di bagian sini ada untuk prosedur khusus ada di bagian sini juga. Ya, seperti kalian lihat di sini. Dan kalau kalian mau lihat di setiap
ruangan di sini ada bendera kayak gini. Ada ya kayak bendera kayak gini. Jadi kalau misalnya saya habis lihat pasien begitu, habis pasien lihat, terus saya mau kasih injeksi, ada mau kasih suntikan, atau mau kasih suntikan, atau mau ambil darah begitu, atau ada prosedur untuk kasih clean atau membersihkan telinga, atau prosedur-prosedur yang lainnya, saya pakai bendera itu untuk membilang kepada perawat-perawat bahwa akan ada prosedur khusus di sini. Jadi kalau misalnya saya untuk merah, itu untuk ambil darah. Kalau biru itu untuk ada prosedur khusus, atau kasih pernapasan, atau kasih oksigen, atau cek tekanan darah lagi. Jadi kalau orange ini kita jarang pakai ini. Kalau hijau ini menandakan pasien itu bisa pulang setelah prosedur itu. Kalau ini menandakan kuning bahwa pasien masih bicara sama saya setelah prosedur itu. Dan ini abu-abu kalau misalnya menandakan bahwa perawat sudah tahu bahwa saya butuh sesuatu di sini. Jadi ini tempat kami. Ini tempat klinik kami di sini. This is a 64-year-old male with multiple medical comorbidities, significant for factor V laden, here, complaining of shortness of breath when going out of stairs. Sekarang saya akan bicara tentang penghasilan saya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu title saya juga. Title saya pertama dulu. Title saya di sini ya sebagai Family Nurse Practitioner. Jadi saya bukan dokter, tapi saya dulu bekerja sebagai perawat, dapat bachelor's degree, dapat sarjana, terus saya sekolah lagi selama 3 tahun untuk bisa melakukan apa yang dokter lakukan. Tapi derajatnya tidak seperti dokter, tapi saya bisa tulis prescription, atau bisa tulis obat, bisa mengorder atau diagnosa dan mengorder X-ray atau imaging, atau kirim pasien ke rumah sakit, admit patient di rumah sakit atau hospital. Di Amerika itu ada 4 kelas nurse practitioner. Jadi karena kebanyakan dokter di sini lagi shortage, jadi kurang dokter di Amerika, mungkin akan seperti ini selama 10-20 tahun mendatang mungkin. Jadi dari tahun 1960 dibuat sekolah ini. Jadi untuk perawat yang mau sekolah yang lebih di atas, bisa. Jadi saya setelah sarjana, saya ambil magister saya atau master selama 3 tahun, terus bisa lakukan yang seperti ini. Jadi ada 4 jenis, namanya advanced practice nurses. Jadi yang pertama nurse practitioner atau family nurse practitioner, kita bisa kerja jadi spesialisasi di bagian dokter keluarga, di bagian klinik keluarga seperti ini. Ada juga nurse practitioner yang bisa di bidang psikiater atau bidang ilmu jiwa. Ada juga yang kedua namanya midwife. Jadi ini seperti OBGYN atau dokter kandungan. Dia bisa bantu melahirkan anak, wanita hamil, tapi hanya untuk secara vaginal delivery. Jadi untuk secara natural, tidak bisa C-section, tidak bisa pakai cesarean section. Yang keempat itu nurse anesthetist. Jadi ini seperti anesthesiologist. Jadi seperti bisa kasih obat bius untuk pasien yang akan surgery, yang akan operasi.
Dan yang keempat itu namanya CNS atau Certified Nurse Specialist. Tapi ini Certified Nurse Specialist tidak bisa buka resep, tidak bisa diagnosa, tapi biasanya mereka kerja di bagian departemen di rumah sakit, di bagian cardiology, sebagai manager. Jadi saya dual certified, jadi saya punya 2 sertifikasi. Yang pertama itu Family Nurse Practitioner. Jadi saya bisa kerja di bagian apa namanya kalau di Indonesia itu namanya kayak kayak dokter umum atau dokter keluarga itu. Jadi di bagian rawat jalan, ya namanya rawat jalan. Jadi bisa rawat jalan, bisa lihat pasien, bisa buka resep, bisa diagnosa, bisa kirim mereka ke hospital, ke rumah sakit, atau bisa juga bisa juga di beberapa negara bagian, bisa juga mendatangani surat sertifikat meninggal atau ya banyak lah seperti jadi fungsinya dokter sama saya agak overlap. Dan saya juga dual certified, jadi saya juga kedua sertifikasi saya di bagian psikiater. Jadi saya bisa melihat orang yang penyakit jiwa, itu di kantor yang lain. Dan kalau seperti orang yang bisa depresi, cemas, atau orang bisa ada bipolar, ada autistic, atau ADHD, atau attention deficit. Jadi banyak itu diagnosa yang bagian psikiater. Ya, jadi gaji saya di sini, saya nggak akan kasih gaji yang detail, gaji saya yang detail, tapi gaji untuk family nurse practitioner secara umum itu tergantung negara bagian. Paling rendah sekitar $94.000 per tahun, atau rupiahnya saya taruh di sini. Dan yang paling 10% yang paling tertinggi di atas yang dibayar sekitar 165.000 kayaknya, $165.000 per tahun, dan rupiahnya juga ada di sini. Jadi dalam per jamnya, kalau misalnya $94.000 per tahun itu sekitar $45 per jam, dan $160.000 per tahun itu sekitar $80 per jam. Jadi itu tergantung negara bagian, dan di setiap state juga tergantung kotanya. Di kota biasanya lebih banyak pendapatannya. Ya, jadi sekian itulah pendapatan saya yang average, yang rata-rata di Amerika. Iya, hai teman-teman, sekianlah vlog saya hari ini, dan semoga kalian menikmati videonya. Dan kalau ada pertanyaan, bisa kasih komen di bawah, dan bisa juga kasih komen untuk video-video yang mendatang, apa yang kalian suka dan apa yang kalian mau lihat. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih like, komen, dan share. Oke, bye guys, I'll see you guys later.